لله الذي هدانا سبل السلام وأكرمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, saya berwasiat kepada diri saya sendiri khususnya dan mengajak kepada para hadirin semua untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan semua kewajiban-kewajiban dan menjauhkan diri segala yang dilarang dan yang diharamkannya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ada satu bacaan doa yang selalu kita panjatkan dan selalu dipanjatkan oleh sebagian besar umat Islam ketika setelah menjalankan sholat fardu, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Surat Al-Baqarah 201. Dalam tafsir, dimaksud hasanah di sini adalah kebahagiaan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menggapai hidup bahagia sesuai dengan ayat tersebut? Allah memberikan tuntunan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dalam penjelasan ayat tersebut, Imam Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa terdapat beberapa tanda hidup bahagia. Tanda pertama yaitu rezeki yang halal. Rezeki yang halal membuat hidup menjadi tenang, bahagia dan berkah. Segala urusan menjadi mudah, keluarga penuh sakinah, putri-putrinya menjadi soleh-solehah, jiwa raga semangat untuk ibadah, harta melimpah, bisa digunakan untuk haji dan umrah ke Mekah dan Madinah, dan meninggal insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Rezeki yang halal menjadi pertanda seorang hidup bahagia di dunia ini. Hal ini terbukti jika kita melihat beberapa contoh dalam kehidupan nyata, yakni sebuah keluarga yang serba pas-pasan, membesarkan putra-putrinya dengan serba kekurangan, namun dengan harta yang halal, alhamdulillah, berkah dan dapat untuk mengarungi kehidupan. Walaupun jika dirumuskan dengan matematika manusia tidak akan cukup, namun matematika Allah dapat mencukupinya. Bagaimana tidak? Jika sebulan penghasilan kurang dari 1 juta misalnya harus mencukupi 5 anaknya, namun hal ini bisa cukup. Tidak hanya itu, karena berkah rezeki yang halal, anak-anaknya juga menjadi orang yang dapat dibanggakan. Rezeki yang halal merupakan tanda hidup bahagia. Namun sebaliknya, dengan rezeki yang tidak halal, misalnya dari hasil menipu atau korupsi, mungkin secara kasat mata terlihat penuh dengan kemewahan, penuh dengan kebahagiaan, dengan serba kecukupan uang dan serba fasilitas yang ada. Tapi kita sering melihat berita bahwa
anak si pejabat A misalnya yang kaya raya dan berpengaruh tersebut tersandung suatu kasus pembelian berat, penipuan, dan bahkan ada yang tersandung kasus pembunuhan. Naudzubillah min dzalik. Mereka bukannya kurang uang, bukan juga kurang fasilitas, bahkan malah mereka berlimpah, tapi yang tidak mereka miliki adalah keberkahan dari rezeki, yaitu rezeki yang halal. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tanda hidup bahagia yang kedua adalah qanaah atau ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Jawa qanaah disebut trimo ing pandum atau menerima apa adanya terhadap apa yang dibagikan Allah kepada kita. Seseorang yang memiliki uang banyak, jabatan yang tinggi, harta yang berlimpah ruah, namun tidak memiliki sifat qanaah, ia akan selalu kurang, serakah, rakus, dan tentunya hidup tidak bahagia. Kalau melihat dari kebutuhan, sebenarnya kebutuhan kita itu sangat terbatas. Seorang itu hanya butuh sepiring nasi untuk makan kenyang, tempat 1 kali 2 meter untuk meletakkan diri kita istirahat, tidur, dan sebagainya. Tapi kalau menuruti keinginan, maka keinginan itu tiada batas. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam kitab Sahih Muslim juz 2 sebagai berikut: qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Sungguh keberuntungan orang yang masuk Islam, diberi kecukupan rezeki dan diberikan qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diberikan kepadanya. Sebagaimana caranya agar kita bisa qanaah? Nabi melanjutkan hadis tersebut: "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Wa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah orang yang ada di bawah kalian, jangan melihat seseorang yang ada di atas kalian. Hal tersebut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Sebagai contoh, seorang yang memiliki mobil harus bersyukur karena masih banyak orang yang naik motor dan tidak mampu beli mobil. Mereka yang naik motor harusnya bersyukur karena masih banyak orang yang naik sepeda ontel dan tidak mampu membeli sepeda motor. Dan tentunya orang yang naik sepeda ontel pun juga wajib bersyukur karena masih ada orang yang berjalan kaki dan tidak mampu membeli sepeda. Begitu juga tentunya orang yang berjalan kaki harus bersyukur karena masih ada yang tidak bisa berjalan, dan begitu seterusnya. Dan tentu saja orang yang memiliki sifat qanaah menunjukkan hidupnya bahagia dan tidak susah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Tanda berikutnya yang ketiga yaitu taufiquhu ila ta'ah. Dalam artian mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan, melakukan ibadah, dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana agar kita mendapatkan pertolongan Allah? Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum." Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Menurut Imam Tabari dalam tafsir Jalul Bayan juz 21, Allah akan menolong orang yang beramal sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, seperti orang yang menuntut ilmu atau orang yang sedang mondok di pesantren misalnya, atau orang yang mengajar di lembaga pendidikan, apalagi lembaga pendidikan swasta yang gajinya sangat jauh dari layak, atau orang yang memakmurkan masjid, baik yang memikirkan penerbangan dan syiarnya masjid, yang memikirkan kebersihan dan pemeliharaan fasilitas masjid, maupun orang-orang yang aktif mengikuti kegiatan di masjid seperti sholat berjamaah, majelis taklim, dan lainnya. Mereka lah orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah dan hidupnya akan diwarnai dengan kebahagiaan. Tanda bahagia berikutnya yang keempat adalah merasakan manisnya ibadah, atau disebut dengan khalwatut tha'ah, yaitu merasakan manisnya ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam kitab Imam Bukhari, dalam Sahih Bukhari juz 1, "Salasun man kunna fi wajada halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah,
wa yakraha ayyuda bil kufri kama yakrahu ayyuda bin nar. Ada 3 orang yang dapat menemukan manisnya keimanan. Pertama, orang yang lebih mencintai Allah dan Rasul dibandingkan dengan lainnya. 2, orang yang mencintai seseorang hanya karena Allah. 3, orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia membenci dimasukkan ke dalam neraka. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimahumullah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa anjuran Rasulullah agar kita mencapai kebahagiaan adalah dengan cara memperoleh rezeki yang halal, qanaah atau menerima apa adanya terhadap pemberian Allah, mendapat pertolongan Allah dalam ketaatan, dan dapat merasakan manisnya keimanan kepada Allah. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi manusia yang bahagia hidup di dunia maupun bahagia hidup di akhirat. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadul karim malikul barrul rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah wa ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi nafsi wa sanna bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatika al-muqarrabin wa radhiyallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati wa tabi'in wa ihsan ila yaumiddin wa subhanaka wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma 'izzil islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wal mukhlisin wa qul man qatala muslimin wa tanir a'da'ana wa a'da'atin wa 'an khidmatika ila yaumiddin. Allahumma fa'alna bala'a wal waba'a wal zalazala wal mihan wa su'al fitnati ma dhara minha wa ma batan an baladana Indonesia khusus wa sairul muslimin 'amma ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi wa la dzikrullahi akbar.